Buat. Ya, sok mulai. Kita mulai ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar Sispromasi, perancangan sistem otomasi lini produksi. Di sini kami akan menggunakan study case battling plan. Selanjutnya, kami merupakan kelompok B dengan anggota B Faradila, Akmal Rizky, Aki Rahman, Jessica Triarta, dan Nova Ramdhani. Jadi kami merupakan PT ZXZ, merupakan perusahaan yang memproduksi air mineral dalam kemasan botol. Untuk proses pengisian air pada botol, perusahaan ini menggunakan bottling plant. Hal tersebut dilakukan agar kualitas air terjaga, namun dengan waktu proses produksi yang singkat. Bottling plant itu sendiri merupakan fasilitas khusus yang memiliki mesin pembotolan yang dapat mengisi wadah kosong dengan produk yang diinginkan. Dan gambar di samping merupakan desain dari bottling plant perusahaan kami. Kemudian desain ladder diagram menggunakan software Leadsin. Yang pertama ada rung 0. Jadi rung 0 ini digunakan sebagai tombol power atau yang saya tunjukkan IP10 untuk menyalakan conveyor 1 atau P5. Kemudian yang kedua ada rung 1, terdapat sensor penghenti botol atau IP1 menjadi input yang akan men-trigger output piston penghenti botol yaitu P0. Kemudian pada rung 2, ketika piston penghenti botol atau P0 bergerak, maka itu yang akan men-trigger pengisi botol atau P4 untuk mengisi botol. Selanjutnya pada rang 3, pengisi botol ini atau dengan alamat OP4 akan mengisi botol hingga sensor batas pengisian dengan alamat IP0. Nah, setelah mengenai sensor batas tutup botol IP4 akan mendeteksi terlebih dahulu, maka hal itu akan menjadi input dari piston penutup botol. Selanjutnya untuk pada rang 4 ini, piston penutup botol akan men-trigger timer selama 1 detik. Lalu pada rang kelima, setelah timer menyala, akan melakukan reset terhadap timer T1 tersebut agar bisa dilakukan secara berulang-ulang. Bisa di next. Selanjutnya, pada rang 6, botol akan melewati sensor penghitung dengan alamat IP3 dan akan menyalakan counter C1 sebanyak 3 botol. Kemudian pada rang 7, setelah counter mendeteksi 3 botol sudah melewati sensor penghitung IP3, kemudian akan menyalakan timer selama 3 detik. Rang 8, ketika timer telah menghitung 3 detik, maka hal tersebut akan membuat piston pendorong botol atau OP2 menyala dan mendorong botol ke konveyor 2 dengan alamat OP7. Selanjutnya pada rang 9, piston pendorong botol dengan alamat OP2 akan menyalakan counter sebanyak 3 kali, dan pada rang 10, ketika counter sudah menghitung piston pendorong sudah menyala 3 kali, maka hal tersebut akan men-trigger konveyor menyala. Selanjutnya pada rang 11, counter C2 juga akan men-trigger timer selama 3 detik. Oke, selanjutnya pada rang 12 ini ketika setiap piston pendorong botol atau P2 itu menyala, maka hal itu akan melakukan reset terhadap counter 1 dan timer 2. Lalu pada rang 13 ini timer 3 akan melakukan reset terhadap counter C2 dan timer 3 itu sendiri. Lalu pada rang 14 ini input 11 ini berfungsi sebagai power off yang bakal mematikan konveyor 1. Lalu berikut merupakan video simulasi dari proses bottling plant kami. Nah, jadi pertama-tama kita nyalakan power on dulu. Nah, botol akan berjalan, lalu mengenai sensor penghenti botol dan mengisinya, lalu memasang tutup botolnya. Lalu berulang lagi. Ini di counter ini bakal dia ngitung 3. Kalau IP2 dan OP1 ini tidak terpakai ya.
Nah, setelah hitung ini 3 ini, dia bakal ngedorong OP2-nya. Dan bakal ngereset lagi si IP3 ini, counter IP3 ini. Dia akan mendorong lagi. Nah, sekali lagi dia akan mendorong 3 kali. Kalau OP2 ini udah ngedorong 3 kali, maka konveyor 2 ini akan jalan. Nah, jadi seperti ini simulasi dari bottling time kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, boleh dilanjutkan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.